Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Marjani STMT. Selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 5, kami mahasiswa Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan untuk mata kuliah pengendalian dan perencanaan dan pengendalian mutu dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari tugas yang diberikan oleh Pak dosen tentang mengenai Failure Mode and Effect Analysis atau biasa dikenal dengan FMEA. Kami dari kelompok 5 dengan anggota sebagai berikut, ada Mbak Hanindianti Dewi, kemudian ada Mbak Nanda Putri Utami, kemudian ada Mbak Ardani, kemudian ada Mbak Erlinda Febri, dan saya sendiri Jeffrey Saputra. Oke. Oke. Berikut adalah tugas pertama yang diberikan oleh Pak dosen untuk mengenai FMEA, yaitu proses dari telur ceplok. Di sini ada dari grafiknya bisa kita lihat. Untuk prosesnya tersendiri dimulai dari start, kemudian put a frying pan on the stove atau letakkan panci di atas kompor, kemudian masuk ke pure oil atau tuangkan minyak, kemudian break an egg into the pan atau pecahkan telur, maka telur akan dimasak. Kemudian di sini ada how the egg done, bagaimana telur itu bisa matang. Bisa matang. Kemudian tambahkan sedikit garam atau merica pada telur. Kemudian sajikan telur di atas piring dan selesai. Mungkin untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Hanin. Dipersilakan, Mbak. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Berikut adalah tabel dari Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, yaitu proses telur ceplok. Nah, di sini proses yang pertama tadi setelah dijelaskan oleh rekan kami, yaitu put a frying on the stove, itu ada potensi failure-nya, yaitu wajan miring atau tidak stabil. Nah, nilai dari RPN-nya itu ada di 96 ya. Kemudian setelah kita lakukan action recommended, yaitu checklist harian untuk posisi kompor dan wajan, maka nilai RPN-nya ini akan turun menjadi 42. Nah, di tahapan berikutnya yaitu pour oil, yaitu menuangkan minyak, itu ada potensi failure mode-nya, yaitu takaran minyak tidak sesuai. Nah, di sini risk potensial nominalnya tuh ada di 150. Kemudian kita lakukan action recommended-nya, yaitu gunakan sendok takar lebih kurang di 1 sendok makan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, maka RPN-nya turun menjadi 30. Nah, proses yang ketiga, break an egg into the pan, ada potensi failure mode-nya, yaitu cangkang ikut atau kuning telurnya pecah. Nah, nilai RPN-nya ini sendiri di sini 140. Ketika kita lakukan action recommended, yaitu pecahkan di mangkuk dulu, lalu tuang ke wajan, nilai RPN-nya dapat turun menjadi 30. Di proses selanjutnya, fried egg, potensi failure mode-nya yaitu telur gosong atau setengah matang, terlalu matang atau tidak matang gitu ya. Di sini kan potensinya terlalu tinggi nih di sini, maka RPN-nya kita bisa nilai di 144. Nah, action recommended-nya kita gunakan timer dan kita atur api menjadi api sedang, itu bisa menurunkan tingkat RPN-nya itu 36. Di tahapan selanjutnya, mengecek tingkat kematangan dari telur itu sendiri. Nah, di sini potensial variable-nya itu adalah salah menilai tingkat kematangan. Akibatnya kan telur itu bisa terlalu matang atau bisa terlalu mentah ya. Nah, untuk nilai RPN-nya sendiri, karena kita sudah apabila kita sudah melakukan mitigasi nih dengan menggunakan timer dan api sedang, kemudian buat panduan visual, karena kan dapat dilakukan pengecekan secara visual tuh. Nah, RPN yang tadinya 90 itu bisa diturunkan menjadi 30. Nah, tahapan yang berikutnya yaitu put salt and pepper on the egg
dengan takaran dengan potensi failure mode-nya itu takaran bumbunya tidak tepat seperti itu. Nah, di sini kan akan menimbulkan RPN di nilai 75 ini cenderung cenderung rendah ya nilai 75 ini karena memang menggunakan takaran gitu. Nah, action recommended-nya yaitu gunakan wadah, bumbu atau alat takar kecil. Nilai tingkat RPN-nya bisa kita turunkan sampai di 24. Ini merupakan nilai RPN yang dapat diturunkan paling rendah dari semua proses ini. Kemudian di proses terakhir yaitu put the fried egg on the dish, yaitu meletakkan dan menyajikan seperti itu. Nah, potensinya itu kan telur hancur ya atau nempel gitu pada pan-nya. Di sini tingkat RPN-nya itu tergolong tinggi juga di 120 karena mempengaruhi hasil seperti itu. Makanya kita berikan action recommended yaitu gunakan wajan anti lengket dan minyak yang cukup seperti itu. Maka RPN-nya dapat diturunkan menjadi 30. Nah, dari tingkatan semua proses FMEA ini makanya kita bisa memitigasi tuh resiko-resiko yang telah kita petakan tadi sehingga hasil yang didapatkan itu telur ceploknya tuh kuning sempurna seperti itu. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan judul yang kami angkat itu adalah proses laundry sepatu. Dari diagram ini kita mulai dari start. Proses dimulai saat layanan laundry sepatu menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya di receiving atau terima sepatu. Tahap pertama adalah menerima sepatu dari pelanggan. Petugas mencatat identitas pelanggan, jenis sepatu, dan kondisi sepatu saat diterima. Selanjutnya adalah initial inspection atau inspeksi awal. Sepatu diperiksa untuk mengetahui tingkat kekotoran, noda, serta bagian yang rusak atau perlu perlakuan khusus sebelum dicuci. Selanjutnya adalah free treatment atau penghilang noda. Jika ada noda membandel, dilakukan pembersihan awal menggunakan cairan khusus agar noda lebih mudah hilang saat dicuci nantinya. Selanjutnya, tahapnya soaking atau perendaman. Sepatu kemudian direndam dalam air yang dicampur deterjen atau cairan pembersih khusus untuk melunakkan kotoran dan mengangkat debu yang menempel. Selanjutnya, washing atau pencucian. Setelah direndam, sepatu dicuci secara menyeluruh, baik menggunakan tangan, sikat lembut, atau mesin cuci pencuci khusus sepatu. Selanjutnya tahapan rinsing atau pembilasan. Sepatu dibilas menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun dan kotoran hingga benar-benar bersih. Selanjutnya tahapan soaking, washing, rinsing atau ulang proses bila perlu. Dia dan diakhiri dengan tahapan pencuciannya berarti sudah selesai. Baik, demikian dari proses laundry sepatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nanda. Kepada Nanda kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Linda. Sekarang saya akan melanjutkan. Pada tabel berikut ini kami menampilkan hasil analisis failure mode and effect analysis atau FMEA untuk proses laundry sepatu. Analisis ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan pada setiap tahapan proses, menilai tingkat risikonya, serta menentukan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. Baik, untuk langkah pertama itu ada receiving atau penerimaan sepatu. Pada tahap penerimaan, potensi kegagalan terjadi yaitu sepatu tidak lengkap atau terluka antar pelanggan. Sehingga didapat risk priority number-nya atau RPN awal sebesar 112 dan setelah penerapan tindakan berupa label QR dan double check identity, nilai RPN menurun menjadi 24. Untuk langkah 2 yaitu initial inspection atau inspeksi awal. Potensi gagal tahap ini adalah kerusakan atau kotoran tidak terdeteksi. Setelah dilakukan peningkatan pencahayaan dan pelatihan QC, nilai RPM berhasil turun dari 72 menjadi 10.
Untuk langkah 3, pretreatment atau penghilangan noda. Masalah utama di tahapan ini adalah noda tidak hilang atau material sepatu rusak. RPN di sini cukup tinggi yaitu 200 karena tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya besar. Setelah dilakukan uji patch, wajib dan penyesuaian bahan pembersih, nilai RPN turun menjadi 63. Selanjutnya untuk langkah keempat yaitu soaking atau perendaman. Kegagalan yang mungkin terjadi adalah perendaman tidak merata atau terlalu lama. Dengan penerapan timer otomatis dan kalibrasi rasio air deterjen, nilai RPM turun dari 96 menjadi 20. Selanjutnya untuk langkah kelima, washing atau pencucian utama. Pada tahap pencucian, risiko tertinggi ditemukan yaitu sepatu rusak, warna pudar, atau lem terlepas. Nilai RPN awal yaitu 225, tertinggi di seluruh proses. Setelah dilakukan tindakan penyesuaian program mesin dan penggunaan sikat lembut, nilai RPM menurun menjadi 72. Untuk langkah 6, pricing atau pembilasan. Potensi kegagalan berupa sisa deterjen menempel dan menyebabkan iritasi kulit atau noda putih. Dengan penambahan satu siklus bilas dan pemasangan sensor kekeruhan air, RPM berhasil diturunkan dari 112 menjadi 24. Selanjutnya langkah ketujuh yaitu drying atau pengeringan. Masalah yang sering terjadi adalah sepatu menyusut atau berjamur akibat suhu tinggi atau kelembapan tersisa. Setelah diterapkan penggunaan drying rack dan kontrol suhu rendah, RPM turun dari 128 menjadi 28. Langkah ke-8 yaitu finishing dan deodorize. Tahapan ini berisiko bau tidak hilang atau bahan pengharum berlebih. Melalui standarisasi dosis deodorize dan pencatatan batch, nilai RPM turun dari 54 menjadi 5. Lalu langkah ke-9, final inspection atau packaging. Terakhir, pada tahap pengepakan, risiko utama yaitu sepatu cacat, terlepas, atau salah kirim ke pelanggan. Menerapkan SOP packing dan verifikasi barcode berhasil menurunkan RPN dari 63 menjadi 6. Baik, selanjutnya rekan saya akan lanjutkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada hari ini yang sudah disampaikan oleh kelompok 5. Dari presentasi awal terdapat 2 kesimpulan, yaitu kesimpulan FMEA untuk telur ceplok dan kesimpulan FMEA untuk proses laundry sepatu. Yang pertama, untuk kesimpulan FMEA untuk telur ceplok, FMEA menunjukkan resiko utama pada kestabilan wajan, suhu minyak, dan waktu penggorengan. Setelah penerapan kontrol seperti pemeriksaan alat dan penggunaan timer, nilai RPN menurun signifikan. Tindakan ini meningkatkan keselamatan dan konsistensi hasil masakan. Analisis ini menegaskan bahwa pentingnya pengawasan proses sederhana untuk menjaga mutu dan produk. Sedangkan untuk kesimpulan FMEA laundry sepatu adalah resiko tertinggi ditemukan pada tahap pencucian dan pengeringan yang dapat merusak sepatu dan menurunkan kualitas. Namun setelah SOP diperkuat dan kontrol suhu diterapkan, nilai resiko potensialnya menurun tajam. Hasilnya, kualitas layanan dan kepuasan pelanggan meningkat. Evaluasi ini membuktikan bahwa efektivitas pengendalian prosedur terhadap kinerja operasional sangat berdampak. Baik, demikian hasil presentasi kami pada hari ini dari kelompok 5, jurusan Teknik Industri dari Universitas Riau Kepulauan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi para pendengar dan penonton semua.